Bab 1, Seorang jenius yang harus mati. Dia membuka matanya dan melihat dunia yang aneh ini, sementara seorang pemuda menatapnya dalam pelukannya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, aku akan menjadi ayahmu di masa depan, Lei Luo, dan kamu akan menjadi putraku di masa depan, namamu akan disebut Lei Ming." Bayi itu berkedip dengan aura, tangan kecilnya menari, tetapi Relo tidak tahu apa artinya. 13 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, Lei Ming telah tumbuh menjadi anak yang lincah, yang bisa berlari dan melompat, dan sekarang dia berada di hutan kecil bernama Feng Wanlin ini. Ledakan. Ada suara lembut di udara, dan mata yang awalnya cerah di mata Lei Ming sangat redup, dia mengepalkan tinjunya, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sial, apakah benar-benar tidak ada cara bagiku untuk berkultivasi?" Pikiran Lei Ming muncul apa yang dikatakan Lei Luo. "Wah, pintu kematian, di tubuhmu terbuka, tidak peduli latihan apa yang kamu latih, tidak mungkin untuk memadatkan vitalitasmu yang sebenarnya, dan bahkan jika kamu benar-benar dapat memadatkannya, itu pasti akan menghilang keesokan harinya, artinya, kamu tidak akan bisa berkultivasi dalam hidup ini." Lei Luo, yaitu ayah Lei Ming dalam kehidupan ini, telah mengatakan ini kepadanya ketika dia masih sangat muda, tetapi meskipun demikian, Lei Ming tidak pernah menyerah berkultivasi. Dia tahu bahwa dunia ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Jika tidak ada kekuatan tempur yang kuat, dia hanya akan direduksi menjadi orang terendah di dunia ini, dan karena ini, dia tidak menyerah karena kata-kata Lei Luo, tetapi setiap upaya hanya gagal, dan vitalitas sejati dalam tubuhnya akan selalu menghilang keesokan harinya. "Wah, kenapa kamu belum kembali? Ramuannya sudah siap." Seorang pria mulai berjalan ke sisi ini, katanya sambil berjalan. Pria ini adalah Lei Luo, tetapi dapat dilihat dari gerakan Lei Luo ketika dia berjalan, tangan dan kakinya tidak fleksibel, terutama kaki kanannya, yang pincang ketika dia berjalan. "Ayah, aku tahu." Lei Ming menjawab, lalu berjalan menuju Lei Luo, dan berkata, "Ayah, bukankah kamu menyuruhmu untuk tidak datang ke sini? Saya akan pulang di malam hari." Untuk orang ini, Lei Ming masih sangat bersyukur di dalam hatinya, mungkin jiwa aslinya bukan milik dunia ini, tetapi sekarang, dia adalah orang dari dunia ini, dan Lei Luo juga ayahnya di dunia ini. "Kamu berkultivasi tinju peringkat ke-7 lagi." Melihat Lei Ming berkeringat, Lei Luo berkata dengan senyum masam di wajahnya. "Baiklah, ayah, ayo kembali." Wajah Lei Ming menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, dia tidak menumbuhkan vitalitasnya yang sebenarnya. Lei Ming tidak terkejut, lagi pula, dia sudah seperti ini selama 13 tahun, jika dia tertekan setelah gagal sekali, tidak mungkin baginya untuk tetap berkultivasi sampai sekarang. Lei Luo berjalan dan tertatih-tatih, Lei Ming buru-buru melangkah maju untuk membantunya. "Bahkan jika kamu tidak bisa berkultivasi, tetapi selama kamu bisa hidup, itu sudah bagus, bahkan jika pintu kematian, bawaanmu dibuka, hidupmu sudah hancur, sayangnya, aku hanya berharap kamu bisa hidup." Lei Luo menghela nafas dan berkata, "Aku tahu, ayah, aku pasti akan hidup." Wajah kekanak-kanakan Lei Ming menunjukkan ekspresi tekad. Kedua ayah dan anak itu segera kembali ke rumah mereka, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka ada di rumah, tetapi ini hanya rumah jerami yang dibangun dengan santai, tetapi itu adalah rumah keduanya. Setelah kembali ke rumah, Lei Ming segera menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam ember penuh cairan hitam. Lei Luo di sebelahnya menaburkan bubuk hitam di permukaan air di sisinya. Lei Ming basah kuyup di dalamnya, dan hanya merasa bahwa kelelahannya hari itu hilang. Sejak hari pertama dia membuka matanya untuk melihat dunia, pria bernama Lei Luo ini merawatnya. Ini adalah ayahnya dalam kehidupan ini. Bahkan jika dia tidak tahu bagaimana dia datang ke dunia ini, bahkan jika tidak ada cara untuk kembali ke dunia asli, dia harus hidup. Apakah itu untuk dirinya sendiri,
atau untuk pria yang telah membayar begitu banyak untuk dirinya sendiri, Lei Ming tahu betul berapa banyak yang telah dibayar Lei Luo untuk membesarkannya. Dalam ember ini, setiap hari diganti dengan larutan obat baru. Setiap kali Lei Ming bertanya, Lei Luo memberikan jawaban yang sama, ini adalah obat tubuh yang kuat. Adapun dari mana obat-obatan ini berasal, Lei Luo tidak menjelaskan. Namun, ngomong-ngomong, selain fakta bahwa dia tidak bisa mengolah topan di tubuhnya, tubuh Lei Ming memang jauh lebih kuat daripada anak biasa. Bahkan, jika seorang anak yang bisa membentuk topan bukanlah lawan Lei Ming dengan tangan kosong. Wah, aku tidak bisa menekan ki kematian di tubuhmu lagi, jika bukan karena wilayahku dirobohkan ke level saat ini, aku seharusnya masih bisa menekan ledakan ki kematian untukmu lagi. Lei Luo menaburkan bubuk hitam yang tidak diketahui sambil berkata kepada Lei Ming, kamu berbeda dari orang biasa, pintu kematian di tubuhmu terbuka, dan ki mati akan meledak sesekali. Wabah ki mati pertama adalah ketika kamu berusia 7 tahun, yang kedua adalah 13 tahun, dan yang ketiga adalah 18 tahun. Setiap kali waktu wabah ki kematian secara bertahap dipersingkat, dan dikatakan bahwa tidak ada yang pernah dapat mendukungnya sampai usia 28, kamu akan berulang tahun ke-13 dalam beberapa hari. Itu tidak berguna untuk ayahmu, dan kamu tidak dapat menekan ki kematian di tubuhmu lagi. Ayah, jangan katakan itu, jika bukan karena kamu, aku khawatir aku akan mati, bahkan jika aku benar-benar mati kali ini, aku tidak akan menyalahkan ayah. Lei Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, dia ingat betul bahwa ketika dia berusia 7 tahun, Lei Luo menghabiskan terlalu banyak kekuatan Yuan sejati untuk menekan ki kematian yang meletus di tubuhnya, dan membiarkan dirinya berbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Surga tidak adil, jelas memberimu darah naga langit, tapi itu juga membuka pintu kematianmu secara alami, sayang. Lei Luo berkata sambil menghela nafas. Ayah, anak itu mengerti bahwa ini adalah berkah bagiku untuk bisa hidup sampai sekarang. Lei Ming buru-buru berkata. Mungkin, paman keduamu bisa membantumu. Lei Luo berkata lagi, ketika dia menyebutkan paman kedua ini, wajah Lei Luo tidak tampan. Ayah, bahkan jika aku mati, aku tidak membutuhkan dia untuk membantuku. Lei Ming berkata tiba-tiba, sepertinya dia tidak memiliki kesan yang baik tentang paman kedua ini. Lei Luo menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa hari berlalu dengan cepat, dan pada hari ulang tahun Lei Ming, itu masih Feng Wanlin, masih Lei Ming, tetapi saat ini, di sisi Lei Ming, seorang gadis kecil dengan sepasang kuncir kuda menatapnya dengan mata berair lebar. Usia gadis kecil itu mirip dengan Lei Ming. Bahkan jika dia baru berusia 12 atau 3 tahun, dia dapat melihat bahwa dia adalah embrio yang cantik. Pada saat ini, tubuh Lei Ming tiba-tiba jatuh ke tanah, yang mengejutkan gadis kecil itu, dan gadis kecil itu segera berjalan untuk membantu Lei Ming berdiri, dan berkata dengan cemas, Saudara Lei Ming, apa kabar? Tidak ada, aku lupa ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Maaf, Ruri, kamu juga bisa pulang. Lei Ming melepaskan diri dari tangan gadis kecil itu, dan dia berlari keluar dengan cepat, sangat cepat. Saudara Lei Ming, ada apa denganmu? Gadis kecil itu ingin mengejar, tetapi ternyata dia tidak bisa mengikuti Lei Ming sama sekali. Dia hanya merasakan semacam rasa dingin yang menusuk di telapak tangannya. Dia merentangkan telapak tangannya untuk melihat, hanya untuk melihat ada banyak serpihan es di tangan kecilnya. Lei Ming menahan ketidaknyamanan di tubuhnya dan berlari keluar. Di tubuh Lei Ming, gas hitam dengan nafas kematian tiba-tiba menyembur keluar, menutupi permukaan tubuhnya. Hawa dingin yang menggigit membuat tubuh Lei Ming bergetar terus-menerus. Hari ini adalah hari ledakan kematian. Lei Ming tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ayahnya sedih lagi. Bahkan jika dia meninggal, dia harus mati di tempat di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Lei Ming tidak tahu sudah berapa lama dia berlari,
matanya hitam, dan dia telah jatuh ke tanah. Lei Luo membuka matanya dan menemukan bahwa itu adalah rumah yang gelap, tetapi dia merasakan sesuatu yang aneh tentang tubuhnya. Seseorang menyentuh lengannya, yang membuatnya merasa kedinginan di hatinya, dan ketika dia tahu seperti apa rupa orang ini, wajahnya sangat berubah, dan dia berseru, "Kamu, apa Anda, manusia atau hantu?" Dia mencoba berjuang, tetapi dia merasa tubuhnya sangat kaku sehingga dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Orang yang menyentuh pergelangan tangannya ini adalah orang tua kurus, rambut orang tua ini beruban, matanya sangat cekung, tulang pipinya tinggi, wajah orang ini terlihat sangat menakutkan, seperti kerangka, dan orang tua itu tidak memperhatikannya. Lelaki tua itu terus menyentuh tubuhnya, berteriak sambil menyentuh, dan sepertinya ada jejak kegembiraan dalam tangisan itu. Dia segera berteriak, "Siapa kamu? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kepalaku sangat sakit." Tubuh naga langit, itu benar-benar tubuh naga langit. Aku tidak menyangka lelaki tua itu menemukannya begitu lama, dan dia benar-benar membiarkanku menemukannya saat ini. Air mata mengalir di wajah lelaki tua itu. "Hei, Pak Tua, kamu tidak akan membiarkanku pergi lagi, berhati-hatilah karena aku tidak sopan padamu." Lei Ming berteriak keras. "Hantu kecil, apakah kamu bersedia belajar dariku cara berkultivasi?" Orang tua itu tidak memperhatikan kata-kata Lei Ming, dia tiba-tiba menyeka air matanya, lalu berkata, "Kamu neurotik, yang ingin mengikutimu untuk belajar berkultivasi. Saya belum tahu apakah Anda manusia atau hantu." Lei Ming memarahi, meskipun dia ditahan dengan metode apa yang digunakan pihak lain, tetapi wajah Lei Ming tidak memiliki sedikit rasa takut dan berkata, "Dialah yang akan mati. Mengapa dia harus takut? Mati?" Lei Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya melihat keluar, hanya untuk melihat bahwa di luar sudah siang hari, dan dia benar-benar menghabiskan ulang tahunnya yang ke-13 hidup-hidup. Neuropati. Hahaha. Orang tua itu tiba-tiba tertawa liar, dan setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, "Benar, saya seorang psikopat. Tetapi Anda harus tahu apa yang terjadi pada tubuh Anda. Pintu kematian di tubuh Anda secara inheren terbuka. Begitu pintu kematian terbuka, sejak lahir, Anda harus melalui kesengsaraan kematian, dan intervalnya semakin pendek. Pertama kali adalah ketika Anda berusia 7 tahun, yang kedua adalah ketika Anda berusia 13 tahun, yang ketiga adalah ketika Anda berusia 18 tahun, dan ketika Anda mencapai usia 28, kematian akan benar-benar meledak, dan bahkan jika itu adalah reinkarnasi dari Dewa Bela Diri, tidak mungkin untuk menyelamatkan Anda." "Kamu, bagaimana kamu tahu? Anda menyelamatkan saya?" Lei Ming berkata dengan heran, "Memang, apa yang dikatakan lelaki tua itu persis sama dengan apa yang dikatakan ayahnya Lei Luo, dan dikatakan bahwa orang yang dapat melihat kelainan di tubuhnya bukanlah orang biasa, setidaknya mereka juga orang kuat di atas tingkat seniman bela diri, dan kemarin Lei Luo sudah berusia 13 tahun, dan sudah waktunya untuk ledakan gas kematian kedua. Ledakan gas kematian pertama ditekan secara paksa oleh ayahnya Lei Luo, tetapi tubuh Lei Luo awalnya lemah. Jadi dia berbaring di tempat tidur selama setengah tahun sebelum pulih, dan ledakan gas kematian kedua, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari yang pertama kali, bahkan Lei Luo tidak dapat membantunya, jika tidak, Lei Ming tidak akan lari dari rumah." "Hantu kecil, jika kamu berjanji padaku satu hal, aku bisa mengajarimu penguasaan hidupku, dan aku juga akan memberimu cara untuk menyegel gerbang kematianmu. Anda tidak berpikir bahwa saya dapat menyelamatkan Anda sekali, dan saya akan menyelamatkan Anda tanpa syarat untuk kedua kalinya." Orang tua itu memandang Lei Ming dengan muram dan berkata, "Apa? Apa yang kamu katakan itu benar? Anda benar-benar dapat membantu saya menyegel pintu kematian?" Wajah Lei Ming menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, "Awalnya menurut kata-kata Lei Luo, sudah merupakan keajaiban,
bahwa Lei Ming mampu selamat dari ledakan gas kematian pertama, kedua kalinya, bahkan seorang prajurit tingkat tinggi tidak dapat melakukannya, hanya orang kuat yang lebih maju yang bisa melakukannya, dan jika itu adalah ledakan gas kematian ketiga, saya khawatir hanya orang-orang kuat yang tersembunyi yang bisa menekannya, sedangkan untuk ledakan gas kematian keempat, tidak ada yang bisa menekannya, dan alam umum, orang-orang yang telah membuka pintu kematian hanya memiliki satu cara untuk mati, dan sekarang lelaki tua yang gugup ini benar-benar mengatakan bahwa dia dapat membantunya menyegel pintu kematian, bahkan jika dia tahu bahwa niat lelaki tua di depannya mungkin tidak baik, Lei Ming tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersentuh. Apakah kamu tidak percaya padaku? Saya memiliki buku latihan di sini, selama Anda berlatih latihan semacam ini, dan membuka pembuluh darah di tubuh Anda, vitalitas yang terkandung di dalamnya akan dapat mendamaikan ki yang mati, dan kemudian ki mati Anda tidak akan meledak lagi. Orang tua itu berkata dengan senyum gelap. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lei Ming cemberut dan berkata, saya pikir metode apa yang Anda bicarakan, tetapi ternyata seperti ini, Pak Tua, saya tidak berpikir Anda adalah seniman bela diri biasa, tahukah Anda? Pintu kematian dibuka, dan vitalitas sejati yang diperoleh setelah kultivasi juga akan hilang dari gerbang kematian, keesokan harinya, jadi saya tidak punya cara untuk berkultivasi, jika tidak, saya akan mengalahkan anak itu Hua Hong sejak lama. Tentu saja, saya tahu bahwa pembukaan gerbang kematian, bawaan akan menyebabkan hilangnya True Yuan Qi, tetapi latihan ini dapat membentuk topan Yuan sejati yang aneh, selama Anda mengompres topan Yuan sejati dan meletakkannya di atas gerbang kematian, maka True Yuan Qi Anda tidak akan hilang. Tentu saja, untuk melakukan ini, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak energi. Dan setidaknya Anda harus membuka pembuluh darah pertama Anda, dan hanya Anda yang bisa melakukannya. Orang tua itu berkata sambil mencibir. Apa yang kamu katakan itu benar. Mata Lei Ming menjadi panas, dia hanya hidup di dunia ini selama 13 tahun, tetapi Lei Ming tahu bahwa kesenjangan antara seorang seniman bela diri yang bisa berkultivasi dan orang biasa hanyalah perbedaan antara langit dan bumi, dan berpikir bahwa dia bisa berkultivasi, hatinya tidak bisa membantu tetapi terbakar. Bab 2, Siklon Elemen Sejati. Apa yang saya katakan secara alami benar, tetapi saya hanya menebak apakah latihan ini dapat bermanfaat, tetapi saya hanya 50% yakin. Bagaimanapun, pintu kematian adalah pintu terlarang di tubuh kita, dan kecuali 9 pintu dibuka pada saat yang sama, tidak akan mudah untuk sepenuhnya menekan ki mati ini. Orang tua itu berkata sambil mencibir. 9 pintu terbuka pada saat yang sama. Ini hanya yang bisa dilakukan oleh kekuatan legendaris. Bagi prajurit, ada 9 pembuluh darah di tubuh manusia. Setiap kali pembuluh darah dibuka, itu dapat membuat kekuatan lebih kuat. Tentu saja, tidak mudah untuk membuka pembuluh darah. Jika Anda gagal ketika menabrak pembuluh darah, kemungkinan besar akan terluka parah. Tetapi jika dampak pembuluh darah berhasil, tidak hanya kehidupan yang dapat sangat meningkat, tetapi kekuatannya bisa beberapa kali lebih kuat dari aslinya. Hanya saja untuk Lei Ming saat ini, bahkan, pintu vena pertama belum dibuka, meskipun lelaki tua itu mengatakan bahwa hanya ada peluang 50%, tetapi apalagi 5%, bahkan jika itu hanya 1%, Lei Ming akan mencoba, bagaimanapun, dia juga orang fana. Kali ini dia bisa selamat dari pecahnya kematian, lain kali, tidak mungkin seseorang menekannya, jadi Lei Ming mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, dia segera mengubah kata-katanya. Orang tua. Tidak, Pak Tua, Anda juga tahu bahwa saya tidak dapat memadatkan topan Yuan sejati yang paling dasar sekarang, dan dalam hal ini, gerbang datang, tidak mungkin dibuka, dan saya tidak dapat mengembangkan latihan sama sekali. Jangan khawatir, meskipun kekuatanku saat ini tidak sebaik sebelumnya,
masih ada cara untuk menjaga vitalitas kecilmu yang sebenarnya menghilang, tapi aku hanya akan memberimu waktu 3 bulan, jika kamu tidak bisa membuka pintu di tubuhmu dalam 3 bulan, maka kesepakatan kita akan langsung dibatalkan. Orang tua itu berkata dengan dingin, dan mau tidak mau memarahi kepala yang sedikit licin di dalam hatinya. Apakah pintu akan dibuka dalam 3 bulan? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, wajah Lei Ming menunjukkan sedikit warna. Anda harus tahu bahwa bahkan yang disebut jenius dalam keluarga Lei-nya, Lei Jun, akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk mengolah topan Yuan sejati lapisan 9, dan kemudian butuh setengah tahun lagi untuk membuka Lin Man. Apakah Anda bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini, dan Anda masih ingin membuka pembuluh darah lain di tubuh Anda untuk menekan Qi yang mati? Orang tua itu berkata dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Oke, selama vitalitas sejati di tubuhku tidak hilang, dalam 3 bulan, aku pasti akan membuka pintu datang. Begitu Lei Ming mengertakkan gigi, dia langsung berkata, sekarang dia tidak punya pilihan lain. Bagus sekali, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan datang kepadaku setiap 10 hari, aku akan menyuntikkan vitalitas sejati untuk menghentikan hilangnya vitalitas sejati di tubuhmu, dan kamu bisa memanggilku tetua tulang di masa depan. Orang tua itu berkata dengan muram lagi. Jika Anda ingin membuka pembuluh darah di tubuh, pertama-tama, tentu saja, Anda harus memiliki vitalitas sejati yang dapat menembus pembuluh darah, dan Lin Man adalah posisi dantian dalam tubuh manusia. Lin Man adalah vena paling dasar, dan itu juga merupakan vena yang sangat penting, sulit dan mudah untuk membuka. Lin Man, bahkan jika Anda adalah orang dengan bakat rendah, selama Anda berlatih selama 3 atau 4 tahun, tubuh Anda juga dapat memadatkan vitalitas sejati yang cukup untuk menerobos Lin Man, dan segera setelah Lin Man dibuka, Anda dapat memasuki tingkat samurai tingkat rendah, dan Anda juga dapat berlatih latihan, dan setelah Lin Man, ada Bing, Dou, orang, semua, arai, kolom, dalam, depan, sesuai dengan posisi pegas di bawah kaki tubuh, posisi punggung tangan, 3 dantian atas, tengah dan bawah, posisi pelipis di kedua sisi, pembukaan pembuluh darah juga harus dipesan, selain pintu, di dantian bawah harus dibuka terlebih dahulu, urutan lainnya adalah dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, setiap kali pembuluh darah dibuka, Yuan Qi sejati dalam tubuh akan lebih kuat. Dan sebelum tidak ada latihan, Anda harus terlebih dahulu memadatkan topan Yuan sejati. Setelah 9 siklon Yuan sejati muncul, Anda memiliki kondisi untuk memengaruhi pintu datang, dan jika Anda ingin memadatkan topan Yuan sejati, hanya ada satu cara, memurnikan tubuh. Serap aura dunia di dalam tubuh, dan padatkan kekuatan Yuan sejati. Setelah meninggalkan rumah tua itu, Lei Ming segera pulang. Tentu saja, mengapa dia bisa hidup, Lei Ming sudah menemukan alasan yang cocok untuk dirinya sendiri. Ahem, Lei Ming belum memasuki pintu, dan segera mendengar suara batuk Lei Luo. Lei Luo berbisik pada dirinya sendiri, teman lama, kepribadian anak Minger benar-benar sama dengan milikmu, bahkan jika dia meninggal, dia tidak ingin orang melihatnya. Ayah, aku kembali. Meskipun Lei Ming sedikit bingung dengan apa arti kata-kata Lei Luo, tetapi dia sangat gembira sehingga dia tidak terlalu memperhatikan kata-kata Lei Luo. Dia buru-buru berjalan di pintu, dan dia melihat Lei Luo pucat berdiri di dalam rumah. Melihat Lei Ming kembali, wajah Lei Luo menunjukkan keterkejutan, dan wajahnya juga kemerahan. Dia segera memeluk Lei Ming, dan kemudian berkata dengan heran, "Wah, kamu. Bagaimana Anda hidup?" "Ayah, kupikir aku akan mati, jadi aku tidak ingin kamu melihat mayatku sedih, jadi aku lari ke gunung, tapi aku tidak menyangka bahwa ketika aku berada di gunung, tiba-tiba aku menjadi lapar, dan kemudian aku makan buah emas, buahnya terasa sangat enak,
Aku panas setelah memakannya, dan kemudian aku pingsan, dan ketika aku bangun, aku menemukan bahwa siang dan malam telah berlalu. Lei Ming buru-buru menjelaskan, bahwa bukan karena Lei Ming tidak ingin memberitahu Lei Luo tentang tulang-tulang tua itu, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia mengatakannya, itu tidak akan banyak berpengaruh, dan jika dia benar-benar bisa hidup, Lei Ming akan mengatakan hal ini. Oke, sepertinya kamu telah mengambil semacam obat mujarab, tapi aku tidak bisa membayangkan apa yang kamu makan, tapi kamu akhirnya selamat dari ledakan kematian kedua. Hari ini kita minum enak dan merayakan ulang tahunmu. Lei Luo segera berkata sambil tersenyum. Oke, hari ini kita tidak akan mabuk atau pulang. Lei Ming buru-buru berkata, benar-benar lupa bahwa dia masih anak-anak. Saudara Lei Ming, bagaimana kamu bisa minum? Seorang gadis kecil dengan kuncir kuda, berusia 12 atau 13 tahun, tiba-tiba masuk ke rumah Lei Luo. Dia menyilangkan pinggang kecilnya, membusungkan mulut kecilnya dan berkata, dan kamu, Paman Lei Luo, kamu tidak menghormati yang tua, dan kamu benar-benar ingin minum dengan saudara Lei Ming. Gadis kecil itu terlihat merah muda dan lembut. Dia terlihat sangat imut. Ini adalah gadis kecil yang bersama Lei Ming kemarin, namanya Liu Li. Dia adalah seorang anak kecil di desa Ningqing, desa di sebelah desa Ningshui, tempat Lei Ming tinggal sekarang, dan kemudian bertemu Lei Ming secara tak terduga. Oh, ini Liu Li, gadismu sudah lama tidak ke sini. Jika kamu tidak datang menemui calon tuanmu, berhati-hatilah karena anak ini diculik oleh gadis kecil lainnya. Pada saat ini, Lei Luo sedang dalam suasana hati yang baik, dan ketika dia melihat gadis kecil itu, dia berkata dengan bercanda. Pama bab 3 Lei Xuan. Ayah, bagaimana kamu bisa bicara omong kosong, kamu jelas calon menantu perempuanku, haha. Lei Ming meraih tangan gadis kecil itu, lalu berkata sambil tersenyum, terlihat seperti hooligan. Ngomong-ngomong, saudara Lei Ming, kamu tidak bisa minum, jika tidak, aku harus memberitahu kakek Lei Feng. Gadis kecil itu menampar tangan Lei Ming, dan dia tersipu dan berkata, ini hanya sedikit anggur, bukan apa-apa, aku dulu. Lei Luo sudah minum beberapa gelas, sedikit mabuk, tetapi dia belum selesai berbicara, dan segera ditutup oleh mulut Lei Ming. Hati Lei Ming sedang terburu-buru. Jika dia membiarkan lelaki tua keluarganya mengatakan hal itu, saya khawatir Liu Li harus mengabaikan dirinya sendiri selama beberapa hari. Saudara Lei Ming, apa yang dikatakan Paman Lei Luo sebelumnya? Mata gadis kecil itu membelalak, dan dia menatap Lei Ming dan bertanya. Bukan apa-apa, hanya saja kita pernah minum sebelumnya, dan bukan apa-apa. Lei Ming buru-buru berkata. Saudara Lei Ming, orang-orang mengabaikanmu. Dengan itu, gadis kecil itu meninggalkan tempat itu. Wah, bahkan, jika aku memberitahu gadis itu Liu Li bahwa kamu pernah ke King Lou bersamaku, dia seharusnya tidak tahu apa itu King Lou. Melihat Liu Li pergi, Lei Luo berkata dengan tidak tergesa-gesa. Di tengah hutan maple. Ledakan. Tinju Lei Ming berayun ke depan, dan dampak angin tinju dan udara segera pecah dengan suara ringan, dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa di depan tinju Lei Ming, topan benar-benar muncul, tetapi kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Kiduan Fist, ini adalah satu-satunya seni bela diri yang telah dipelajari Lei Ming. 7 pukulan, setiap pukulan akan lebih kuat dari pukulan sebelumnya, dan yang membuat Lei Ming bahagia adalah dia benar-benar dapat memadatkan topan, yang merupakan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tampaknya apa yang dikatakan lelaki tua gugup itu juga dapat dipercaya, tetapi apakah buku latihan itu seperti yang dia katakan? Tidak diketahui apakah itu dapat menghasilkan topan khusus untuk menyegel pintu kematian, tetapi sekarang Lei Ming tidak punya pilihan lain. Setelah mengetahui bahwa vitalitas sejatinya belum hilang, mata Lei Ming menunjukkan cahaya kegembiraan, dan tinju 7 tahap digunakan lagi, berulang kali, gaya tinju Lei Ming menjadi semakin kuat,
dan dia sepertinya tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Hari ini segera tiba senja, Lei Ming seperti iblis, dia tidak makan sebutir nasi, tetapi dia masih mampu mempertahankan intensitas pelatihan ini. Saudara Lei Ming, ternyata kamu benar-benar ada di sini. Suara renyah terdengar, gadis kecil itu membuka sepasang mata bulat besar, menatap Lei Ming, meskipun pakaian di tubuhnya penuh dengan tambalan, tetapi dicuci putih, gadis kecil itu melihat Lei Ming, dan senyum manis muncul di wajahnya. Orang ini, siapa lagi selain Liu Li? Kupikir itu peri yang datang, ternyata itu gelas kecilku. Lei Ming berhenti dan berkata sambil tersenyum, orang yang datang adalah Liu Li. Saudara Lei Ming, kamu menggertak orang lagi, apa Xiao Limu? Wajah gadis kecil itu sedikit memerah dan dia berkata, ngomong-ngomong, Xiao Li, kamu ditakdirkan untuk menjadi istriku, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Lei Ming berkata sambil tersenyum. Saudara Lei Ming, mengapa kamu di sini sendirian hari ini? Hal buruk apa yang ingin Anda lakukan? Liu Li menatap Lei Ming dan berkata, hal-hal buruk. Mungkinkah di mata Xiao Li keluarga saya, apakah saya hanya orang yang bisa melakukan hal-hal buruk? Lei Ming berkata dengan senyum polos di wajahnya. Tentu saja, saudara Lei Ming, kamu memukuli Hua Hong di seluruh kepala ketika kamu berusia 7 tahun, kamu akan mencuri anggur dan minuman ketika kamu berusia 8 tahun, dan kamu akan mengintip kami mandi ketika kamu berusia 10 tahun, dan kamu akan, kata Liu Li sambil menghitung jari kelingkingnya. Ngomong-ngomong, Xiao Li, untuk apa kamu datang kepadaku hari ini? Lei Ming buru-buru menghentikan Liu Li berbicara, katanya. Ibuku berkata bahwa dia akan mengundangmu dan Lei Luo untuk makan, untuk berterima kasih padamu dan paman Lei Luo karena telah membantu keluarga kami. Dan Ruri mengatakan ini, dan wajahnya memerah lagi. Dan apa? Lei Ming berkata sedikit bingung. Dan ayah dan ibuku berkata bahwa mereka akan membuat janji keluarga untuk kita. Wajah Ruri merah sampai ke lehernya, katanya. Sungguh, kalau begitu aku akan kembali dan segera memberitahu ayahku. Lei Ming mendengar kata-kata Liu Li, dan berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Baiklah. Ruri menundukkan kepalanya karena malu dan berkata. Keduanya berjalan menuju rumah Lei Ming, hanya untuk melihat seorang pria paruh baya, dan seorang anak laki-laki yang 1 atau 2 tahun lebih tua dari Lei Ming berdiri di depan rumah Lei Ming. Pria ini sebenarnya adalah paman kedua Lei Ming, Renault, yaitu saudara kedua Lei Luo, tetapi sekarang wajah Lei Ming menunjukkan rasa jijik. Wajah Lei Ming sedikit berubah, dia menarik Liu Li dan berjalan, hanya untuk mendengar Renault berkata saat ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana ayahku masih mengingatmu, dan dia benar-benar datang untuk mengundangmu ke pesta ulang tahunnya. Tinggalkan undangannya, kamu bisa pergi, saudara kedua. Lei Luo berkata dengan ringan, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Renault, dan dia bahkan tidak tertarik untuk melihat Renault. Dia sekarang sedang menyiapkan larutan obat untuk direndam dalam Lei Ming. Kenapa? Kakak keduaku bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk bersamamu. Tapi lupakan saja, Anda di sini, bahkan jika saya diminta untuk datang, saya tidak ingin datang. Kata Renault sambil mencibir. Anda tidak diterima di sini. Jika Anda baik-baik saja, silakan keluar dari sini sekarang. Suara Lei Ming terdengar saat ini. Saya pikir itu siapa? Ternyata Lei Ming, sungguh menyedihkan, benar-benar ada seorang putra yang memiliki ayah, Anda anak liar yang muncul entah dari mana, Anda juga, Anda bahkan tidak tahu sedikit kesopanan, saya paman Anda bahkan tidak tahu martabat dan kerendahan hati ini, dan begitu lama, Anda belum memadatkan topan Yuan Qi sejati, bukankah Anda bahkan mewarisi bakat, jenius, ayah Anda? Reynolds mencibir. Ming jangan katakan itu, cairannya sudah siap. Kemari. Lei Luo berkata dengan ringan. Suan ayo pergi,
tidak ada gunanya tinggal. Melihat Relo mengabaikannya, Renaud berkata kepada anak laki-laki di sebelahnya. Ya, ayah. Ketika anak laki-laki bernama Lei Xuan berjalan ke sisi Lei Ming, dia tiba-tiba memukul tubuh Lei Ming dengan bahunya. Lei Xuan juga orang yang tidak memiliki bakat kultivasi yang lemah, meskipun dia tidak terlalu tua, dia telah membudidayakan 9 siklon. Seberapa kuat kekuatannya, bagaimana mungkin Lei Ming yang kurus bisa menahan? Jadi tubuh Lei Ming tertembak, dan dia menghantam tanah dengan keras. Enrailo, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Ruri memerah, dan dia berkata. Bab 4 Provokasi. Saudara Lei Ming, kamu baik-baik saja. Liu Li melihat bahwa Lei Ming terlempar, dia buru-buru ingin berjalan menuju Lei Ming, tetapi diblokir oleh Lei Xuan, hanya untuk mendengar Lei Xuan berkata sambil tersenyum, gadis Liu Li, bagaimana sampah semacam ini layak untuk nostalgiamu, kamu sebaiknya melupakannya denganku. Liu Li melirik Lei Xuan dengan jijik, dia tidak ingin memperhatikan Lei Xuan, tetapi Lei Xuan memblokirnya dan tidak membiarkannya pergi. Lei Ming sudah berdiri dari tanah, dan setelah dia berjalan, dia menarik Liu Li ke belakang punggungnya, kemarahan muncul di matanya, dan dia menatap pria bernama Lei Xuan dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Anjing yang baik tidak menghalangi, tahukah kamu? Lei Xuan memandang Lei Ming dengan jijik dan berkata, kalau begitu kamu benar-benar bukan anjing yang baik. Lei Ming memandang Lei Xuan dan berkata dengan sinis, wah, kamu ingin mati. Lei Xuan menatap Lei Ming dengan dingin dan berkata, mencari. Bagaimana Anda tahu saya mencari Anda? Tidak mau kalah, kata Lei Ming. Anda. Ketika Lei Xuan mendengar kata-kata Lei Ming, dia langsung sadar, dan dia berkata dengan marah. Xuaner, ayo pergi. Renaud berteriak lagi. Sangat bagus, berani. Hari ini adalah keberuntungan Anda, lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu. Lei Xuan berkata dengan suara rendah. Lain kali. Tidak akan lama, dalam 3 bulan, dan aku akan memberitahumu siapa itu. Setelah Lei Ming selesai berbicara, dia tidak memperhatikan Lei Xuan, dia berjalan menuju rumahnya. Lei Ming tidak bodoh, dia secara alami tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan pihak lain, tetapi dengan bakatnya sendiri, Lei Ming yakin bahwa dia dapat percaya bahwa dia dapat mengejar ketinggalan dengan pihak lain, dan 3 bulan yang dikatakan Lei Ming adalah pertarungan klan keluarga Lei setelah 3 bulan, yang merupakan peristiwa besar bagi keluarga. Saya pikir apa yang Anda bicarakan, ternyata itu adalah pertarungan klan. Apakah Anda ingin berpartisipasi dalam pertarungan klan? Baiklah, aku akan menunggu kamu, dan aku akan memberitahumu apa sih aku. Lei Xuan juga mengerti kata-kata Lei Ming, dia mencibir dan berkata, dia pergi dari sini tanpa melihat ke belakang. Lei Ming mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh ketekunan, meskipun kekuatan Lei Xuan tidak sebaik Lei Jun yang jenius dari keluarga Lei, tetapi hanya 1 langkah lagi dari membuka pintu. Lin, dengan kekuatan Lei Ming saat ini, dia tidak bisa melawannya sama sekali. 3 bulan, dengan fisik garis keturunan naga langitnya sendiri dan tubuh pemurniannya selama bertahun-tahun, Lei Ming yakin bahwa dia dapat berkultivasi ke titik topan 9 lapis dalam waktu singkat, dan setelah topan 9 lapis muncul, dia akan dapat memengaruhi Lin Men. Selama begitu gerbang dibuka, maka itu akan menjadi masalah, dan Anda secara alami akan bisa menjadi samurai tingkat rendah. Saudara Lei Ming, apakah Anda benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertarungan klan? Tapi kamu tidak bisa berkultivasi sama sekali, dan Lei Xuan tampaknya sangat dipertaruhkan. Liu Li buru-buru berkata, ayo kita temui ayah dulu, kita akan bicarakan ini nanti. Lei Ming tidak ingin melanjutkan topik ini, katanya. Keduanya masuk ke kamar, dan Lei Luo menatap keduanya sambil tersenyum, gadis kaca, kamu di sini lagi. Paman Rai Luo, kamu tidak akan diterima denganku, kan? Kata Ruri sambil tersenyum. Gadis Liu Li,
Kamu adalah menantu dari keluarga Lei kami, bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu? Lei Luo berkata, seolah-olah apa yang baru saja terjadi, wajah kecil Liu Li memerah, tapi kali ini dia tidak membantah, hanya menundukkan kepalanya. Ayah! Lei Ming berteriak sedikit cemas. Jangan katakan apa-apa, ayo rendam cairannya dulu. Lei Luo berkata dengan ringan. Tidak lama kemudian, Lei Ming mengganti pakaiannya lagi, tetapi wajah Lei Luo sedikit suram, dan Liu Li sudah tersipu dan berlari pulang ketika Lei Ming melepas pakaiannya. Ayah! Apa yang terjadi barusan? Bukan apa-apa, ini bukan pertama kalinya kamu melihat hal-hal ini. Sebulan kemudian, ulang tahun ayah yang ke-70, aku ingin kita pergi bersama, tapi aku lebih peduli padamu dan Liu Li. Nak, kamu dan orang tua Liu Li telah menyetujui bisnismu, tetapi kamu harus tahu tubuhmu sendiri, kamu yang membuka pintu kematian, itu sudah merupakan keajaiban bahwa kamu bisa hidup sampai sekarang. Jika kamu mati saat kematian meletus lagi, maka gadis kaca itu terlalu menyedihkan. Lei Luo berkata sambil menghela nafas. Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakiti Xiao Li. Lei Ming buru-buru menjawab. Dan apa rencanamu? Lei Luo menatap Lei Ming dengan wajah serius dan berkata. Saya ingin menikahi Liu Li sebagai istri saya, dalam hidup ini, dia ditakdirkan untuk menjadi wanita saya. Lei Ming menatap Lei Luo dengan tegas dan berkata. Kamu. Wajah Lei Luo berubah drastis, dan ada sedikit kemarahan di ekspresinya. Ayah, aku tahu apa yang aku bicarakan, selama aku bisa hidup, aku memiliki kualifikasi untuk menikahinya. Lei Ming menatap Lei Luo, tidak ada rasa takut di matanya. Lei Luo melihat mata Lei Ming, sesuatu tiba-tiba muncul di hatinya, sosok cantik muncul di benaknya, jika dia seberani anak ini sekarang, saya khawatir dia tidak akan jatuh ke titik ini. Wah, kamu harus ingat kata-kata hari ini, meskipun kamu mengatakan bahwa kamu yakin kamu bisa hidup, tapi aku tidak tahu bagaimana kamu bisa begitu yakin, jika kamu benar-benar bisa menghabiskan ulang tahunmu yang ke-18, yang ini, aku bisa setuju. Aku tahu, ayah, jangan khawatir, aku pasti akan selamat. Lei Ming berkata dengan tegas. Bisa dikatakan, tapi sampai kamu hidup untuk selamat dari ulang tahunmu yang ke-18, aku ingin kamu membuatnya tidak bersalah. Menurut Lei Luo, jika Lei Ming tidak dapat bertahan hidup pada tahun ke-18, maka dia tidak dapat hidup, maka tidak perlu mengatakan apa-apa. Orang yang membuka pintu kematian, ki kematian meledak semakin kuat setiap saat, tidak banyak orang yang dapat menghabiskan ulang tahun ke-18, dan meskipun demikian, orang yang membuka pintu kematian, tidak ada yang bisa hidup untuk menghabiskan ulang tahun ke-28, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada seorang pun. Ayah, jangan khawatir. Dalam hidupku, aku akan bisa melindungi Ruri. Lei Ming berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lei Luo. Ya, aku percaya padamu. Saya tidak tahu mengapa, putra saya ini merasakan hal yang sama dengan orang itu, dan dia benar-benar anak orang itu. Oke, nak, bersiaplah, kita akan pergi ke rumah kakak Yuan untuk makan malam. Lei Luo berkata pada Lei Ming. Keduanya berjalan menuju desa Ningqing, jarak antara kedua desa tidak jauh, tidak butuh banyak waktu, di depan keluarga biasa, dua orang paruh baya dan seorang gadis kecil yang tampak imut berdiri di pintu. Ini adalah keluarga Liu Li. Melihat kedatangan keduanya, wajah ketiganya menunjukkan kegembiraan. Lei Luo tersenyum dan berkata, Kakak Yuan, kakak ipar, sudah lama sekali, kita harus minum yang enak hari ini. Lao Luo, kamu belum berada di sini selama lebih dari sebulan, jangan meremehkan kami. Ayah Ruri berkata sambil tersenyum. Wah, hanya saja akhir-akhir ini aku agak sibuk, jadi aku belum keluar. Baiklah, kamu masih berdiri di sini berbicara, cepat masuk. Kata Ibu Ruri sambil tersenyum lembut.
Kelompok itu masuk ke rumah sambil berbicara, dan ada 5 hidangan di atas meja. Bagi orang biasa, 2 hidangan sudah dianggap mewah. Jika bukan karena kedatangan ayah dan anak Lei Luo hari ini, saya khawatir mereka tidak akan menyiapkan begitu banyak hidangan. Mereka berlima mengobrol sambil makan, tetapi Liu Li menundukkan kepalanya, pipinya merah sepanjang waktu, dan pernikahan antara Lei Ming dan Liu Li diputuskan saat ini. Ledakan. 4 topan muncul di tinju Lei Ming, dan dalam setengah bulan, Lei Ming mampu mengolah 4 siklon, yang merupakan hal yang sangat langka, dan dalam setengah bulan ini, Lei Ming benar-benar mengolah tinju 7 tahap secara ekstrim, yang membuat Lei Ming mengerti betapa kuatnya bakatnya. Tidak heran beberapa orang menganggap garis keturunan Tianlong sebagai fisik terbaik untuk seorang seniman bela diri. Bab 5 ditembak. Boom. Dengan pukulan pertama, suara renyah meletus di udara. Boom. 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 Pukulan ketujuh dipukul, dan kekuatan tak terlihat mengalir keluar dari kepalan tangan dan menghantam pohon seukuran mangkuk, yang dipotong setengah oleh pinggang. 7 dan tinju, 1 pukulan dan 1 langit yang berat. Dan begitulah. Lei Ming berkata pada dirinya sendiri, rangkaian teknik tinju ini, Lei Ming tidak tahu berapa banyak waktu yang telah dia kembangkan, dan baru hari ini dia benar-benar memiliki vitalitas sejatinya. Selain itu, Lei Ming merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang istimewa di tubuhnya. Hal semacam ini sepertinya semacam energi, yang mempercepat kondensasi vitalitas sejati Lei Ming. Lei Ming tiba-tiba teringat cairan obat, yang telah dia rendam sejak dia lahir, meskipun Lei Luo tidak pernah mengatakannya, tetapi dia bisa merasakan, bahwa efek dari cairan obat ini pasti tidak akan lemah. Sepertinya energi semacam ini seharusnya adalah cairan obat, yang telah dia rendam. Dan ketika Lei Ming berkultivasi, ketika vitalitas sejati dalam tubuhnya terkondensasi, cairan obat ini juga mempercepat kecepatan penyerapan vitalitas sejatinya. Saudara Lei Ming, kamu di sini lagi, Paman Lei Luo memanggilmu pulang. Suara Ruri datang. Begitu, Xiao Li. Lei Ming tidak berhenti, jawabnya. Saudara Lei Ming, mengapa kamu berlarian di sini akhir-akhir ini? Ruri bertanya dengan curiga. Bukan apa-apa, bahkan jika kamu tidak bisa berkultivasi, ada baiknya melatih tubuhmu. Lei Ming berkata sambil tersenyum. Menurutku siapa itu? Ternyata itu adalah pemborosan keluarga Lei kita, Lei Ming yang jenius. Sebuah suara datang, dan saya melihat 3 anak laki-laki kecil yang tampak berusia 15 atau 16 tahun mendekat. Saudara Lei Song, jika orang seperti ini juga jenius, maka kita jenius di antara para jenius. Anak laki-laki lain di sebelahnya berkata. Sepupu Lei Han, bagaimana Anda bisa membandingkan sampah semacam ini dengan saudara Lei Song? Ini terlalu banyak kehilangan identitas saudara Lei Song. Kata anak laki-laki lain. Xiao Li, ayo kembali. Lei Ming sepertinya tidak mendengar percakapan antara keduanya, katanya, selama bertahun-tahun, kecuali kakeknya dan Lei Feng, anggota keluarga Lei lainnya menghina dan jijik pada ayah dan anak Lei Luo. Apa alasannya? Lei Ming tidak tahu, tetapi dia samar-samar merasa bahwa kejadian ini pasti terkait dengan luka di tubuh ayahnya. Hanya saja Lei Luo tidak memberitahu Lei Ming tentang masa lalunya, tetapi Lei Ming tahu bahwa hampir 20 tahun yang lalu, Lei Luo dulunya adalah seorang jenius yang mempesona, bahkan di seluruh kekaisaran Qin besar, itu adalah seorang jenius yang langka, dan dia juga orang yang paling menonjol di keluarga Lei. Adapun bagaimana jenius ini menjadi seperti sekarang, kekuatan Lei Luo saat ini hanyalah kekuatan seorang prajurit tingkat menengah, tetapi di dalam tubuhnya, pada kenyataannya, dia telah membuka 4 pembuluh darah. Jika itu adalah situasi normal, jika dia membuka 4 pembuluh darah, kekuatannya pasti akan dapat mencapai ranah seorang seniman bela diri, bahkan di kerajaan Qin besar, itu dapat dianggap sebagai tokoh terkemuka. Dan selama bertahun-tahun,
Lei Ming telah lama terbiasa dengan penghinaan dari orang-orang dari keluarga Lei, dan Lei Luo juga melarang Lei Ming melakukan apapun kepada orang-orang dari keluarga Lei. Pada kenyataannya, Lei Ming tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi orang lain dari keluarga Lei, jadi bagi Lei Ming, penghinaan ini bukanlah apa-apa. Kenapa, Lei Ming, kamu ingin pergi begitu cepat? Anak laki-laki bernama Lei Han dan anak laki-laki keluarga Lei lainnya berdiri di depan Lei Ming dan Liu Li, hanya untuk mendengar Lei Han mencibir. Minggir. Lei Ming berkata dengan ringan. Hanya saja mereka berdua tidak bergerak, dan Lei Ming berkata kepada orang di belakangnya, Lei Song, apa maksudmu dengan ini? Tidak ada, gadis di sebelahmu ini sangat tampan, selama kamu menjaganya, kamu bisa pergi. Lei Song berkata dengan ringan, begitu kata-katanya jatuh, wajah Liu Li langsung menjadi pucat. Lei Xuan memanggilmu. Lei Ming berkata dengan nada tenang, dia tahu bahwa dengan keberanian Lei Song, mereka tidak akan pernah berani benar-benar bergerak pada Liu Li, dan jika mereka berani berbicara seperti ini, mereka pasti telah diinstruksikan oleh orang lain. Apakah menurutmu kamu pantas diingat oleh saudara Lei Xuan? Kami hanya tahu bahwa Anda telah menyinggung saudara Lei Xuan, jadi kami akan memberi Anda pelajaran sendiri. Ajari aku. Terserah kamu. Lei Ming berkata dengan senyum menghina di wajahnya, hari ini tidak sebaik sebelumnya, meskipun dia hanya membudidayakan 4 siklon Yuan sejati, tetapi Lei Ming, yang telah sepenuhnya mempelajari tinju 7 peringkat, bahkan jika dia telah membudidayakan 6 atau 7 siklon, dia mungkin tidak dapat membandingkan. Lei Ming, jangan terlalu sombong, apakah kamu lupa apa yang terjadi padamu sebelumnya? Lei Han mencibir saat ini dan berkata, selama ini, Lei Ming tidak akan membantah mereka, bahkan jika dia menolak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu kepada mereka, karena Lei Ming belum mampu menumbuhkan vitalitas sejati sama sekali, dan jika Lei Ming berani melawan mereka, dia pasti akan dipukuli setengah mati oleh mereka. Keangkuhan. Lei Song, jika Anda meminta maaf kepada Liu Li sekarang, saya dapat memperlakukan kejadian hari ini seolah-olah itu tidak terjadi. Jika tidak, saya akan memberitahu Anda apa itu keangkuhan yang sebenarnya. Lei Ming mencibir dan berkata kepada Lei Song. Saudara Lei Ming, lupakan saja, ayo cepat kembali. Liu Li menarik lengan baju Lei Ming, dan berkata dengan sedikit khawatir di ekspresinya. Lei Ming menepuk tangan kecilnya dengan ringan, dan dia berkata, Xiao Li, kamu harus ingat bahwa kamu adalah istriku, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita sedikit keluhan. Mendengar kata-kata Lei Ming, hati Liu Li menghangat, dan dia tidak membujuk Lei Ming lagi. Dia tahu bahwa Lei Ming umumnya tidak melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Lei Ming, sepertinya kamu benar-benar ingin menemukan kematian. Lei Han, Lei Lu, tembak, jangan pukul dia sampai mati, pukul saja dia setengah mati. Tatapan Lei Song menatap Lei Ming dengan tidak ramah dan berkata, Ya, saudara Lei Song. Mereka berdua memandang Lei Ming di kedua sisi Lei Ming dengan tidak ramah, dan Lei Ming berkata dengan lembut kepada Liu Li, Xiao Li, kamu pergi ke samping dan tunggu. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya membujuknya, Liu Li hanya bisa berkata, Saudara Lei Ming, maka kamu harus berhati-hati. Begitu. Lei Ming tersenyum dan berkata, begitu Liu Li pergi, Lei Han dan Lei Lu segera menyerang, salah satunya memadatkan 4 siklon, sementara orang lain memiliki 5 siklon, dan keduanya menyerang pada saat yang sama, bahkan jika mereka membudidayakan 6 siklon, mereka mungkin tidak bisa menang. Pukul. Tangan Lei Ming bergetar, dan pukulan meledak ke arah Lei Han, dan semua orang terkejut pada saat yang sama, di tinju Lei Ming, sebenarnya ada 4 siklon. Hanya saja meskipun Lei Han terkejut, dia tidak berhenti, begitu tinju keduanya bersentuhan, Lei Han benar-benar terkejut dalam sekejap, meskipun Lei Ming tampaknya hanya memiliki 1 pukulan sekarang, tetapi tinju 7 bagian telah melemparkan 4 pukulan,
dan 4 pukulan ditumpangkan, yang cukup untuk mengalahkan Lei Han pada level yang sama. Serangan Lei Lu datang di depan Lei Ming, tetapi tangan kiri Lei Ming berubah menjadi telapak tangan, menurunkan kekuatannya, dan pada saat yang sama, tangan kanannya menyerang lagi. 7 pukulan dan kuan, 6 pukulan dalam satu. Tidak ada kecelakaan, Lei Lu tidak bisa bersaing dengan kekuatan pukulan Lei Ming, dan dikejutkan beberapa meter jauhnya oleh pukulan Lei Ming.